Valentine ini adalah nama seorang pendeta yang memang dianggap berjasa oleh orang-orang Nasrani. Maka dirayakanlah karena dia dikatakan menyebarkan kasih sayang, gitu kan. Padahal sebenarnya Islam adalah agama kasih sayang. Maka untuk merayakan kasih sayangnya si Valentine ini, maka diadakanlah perayaan. Nah, salah 14 Februari itu, ya. Seperti itu, ya. Dan itu kalau Anda kembali ke sejarahnya seperti itu. Jadi kalau Anda merayakan Valentine, berarti sama saja Anda sedang merayakan tentang keberhasilan pastor atau pendeta Valentine itu, ya, dalam berdakwah bahwasanya Allah punya anak. Dan ini berbahaya sekali, gitu kan? Tidak boleh sama sekali kita mendukung semua atribut, ya, semua ucapan, ya, menghadiri semua acara yang berhubungan dengan ritual ahli kitab ataupun orang-orang kafir. Nggak boleh sama sekali. Ya, sampai ada sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Jelas sekali sabda Nabi SAW itu. Jadi memang tidak boleh sama sekali kita menghadiri atau merayakannya. Nah, ini berhubungan dengan masalah itu. Kalau masalah Anda bilang itu kan maknanya bagus karena kasih sayang, Islam menyuruh kita berkasih sayang kok, ya. Dan itu tidak mengenal setahun sekali, setiap saat. Kata Nabi SAW dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Hadis sahih, ya. Kasihanilah, berkasih sayanglah, ya. Saling kasihanlah, mengasihilah, ya. Semua yang, ya, di muka bumi, maka Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi memang kita disuruh berkasih sayang. Kemudian juga Nabi SAW memberikan contoh tentang masalah itu. Beliau berkasih sayang dengan makhluknya Allah, kecuali memang yang menyerang kaum muslimin, yang membentuk pasukan, memang sengaja mengejek, itu baru diberikan hukuman. Kalau tidak, Nabi SAW berteman dengan pendeta Yahudi, Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang musyrik, gitu kan. Jadi itu tidak ada larangan sebenarnya di situ. Tapi kita memang disuruh, ya, berkasih sayang di antara kita. Ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Kita nggak butuh hari Valentine untuk saling memberikan hadiah. Setiap saat, kata Nabi SAW, saling memberikan hadiah lah, pasti kan akan saling mencintai. Dan kita diperintahkan masalah itu, gitu kan. Jadi jangan kaum muslimin terkurung, ya, mengikuti kaum. Ya, tadi hadis yang diangkat, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Apakah yang dimaksud di sini fahuwa minhum, dia termasuk dari golongan itu, termasuk murtad? Maka kata para ulama, jumhur ulama, kalau dia yakini dan dia sudah tahu bahwasanya itu tidak boleh dalam Islam, lalu tetap dia lakukan, maka masuk dalam kategori murtad, meninggalkan agama. Karena sudah jelas dia tahu. Kalau dia tidak tahu, maka dia masuk dalam dosa kufrun duna kufrin, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan, ya, orang yang melakukan perbuatan kufur tapi memang dia tidak, ya, meyakini masalah itu, atau dia cuma ikut-ikutan, maka dosanya dosa kufur tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Jadi itu makna dari kata kalimat fahuwa minhum. Terus tadi yang kedua, memfasilitasi acara. Sama saja, ya, semua yang berhubungan dengan masalah hal yang berbau maksiat itu kan maksiat kepada Allah SWT, ya. Merayakan itu berarti bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu. Gak usah Anda harus memasang pita pada saat itu Anda saling mengirimkan kalimat selamat atau ucapan apalah, itu gak perlu. Sama hanya dengan hari ibu, setahun sekali dirayakan oleh orang-orang non-muslim. Kita tahu orang tua kita, ibu kita, setiap saat kita hormatin. Setiap saat, setiap detik kita disuruh berbakti. Hidup atau sudah mati, gitu kan. Jadi jelas sekali memang kita disuruh melakukannya itu setiap saat. Tidak perlu pada saat setahun sekali. Sama dengan masalah Valentine tadi, Allahu a'lam.